Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kajian pertama di tahun 2024 ya, tahun baru miladiah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan kepada kita nikmat iman terutama ya, dan tentu saja juga nikmat-nikmat yang lainnya, kelimpahan rezeki kita ya, dan juga panjang umur ya. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini seperti biasa dalam fikih ya. Kita akan membahas satu fikih yang mungkin agak luput dari perhatian kita ya, yaitu adalah fikhun naum ya, fikih tentang tidur ya. Islam ya, agama yang mengatur aktivitas kita pada hal yang sangat detail ya, termasuk dalam masalah tidur ya. Sampai Salman Al-Farisi pernah ditanya, dikatakan kepada dia, inna nabiyakum yu'allimukum kulla syai'. Nabi kamu ini mengajarkan kalian banyak hal. Kulla syai', setiap hal, setiap perkara diajarkan. Hatta al-qiraah, masuk toilet juga ada tata caranya, ada fikihnya ya. Nah, ini sebuah pertanyaan yang menunjukkan satu keheranan ya, juga menunjukkan satu ketakjuban bahwa betapa dalam ajaran Islam ini ya, hal-hal yang kadang-kadang luput dari perhatian kita ya, sebenarnya di situ ada fikihnya, ada etikanya. Kita sering menyebutnya adab ya. Maka ketika masuk itu ada di bab fikih itu Pak, itu ada di bab thaharah. Namanya adalah qadaul hajah ya. Qadaul hajah itu adalah memenuhi atau menuntaskan kebutuhan kita. Sebenarnya disebut kebutuhan tapi dibuang ya. Kan? Nah, ada nggak orang ke kamar mandi kemudian dia kenyang? Nah, yang ada dibuang gitu. Tapi memang kebutuhan tuh. Nah, termasuk dalam bab tidur ini itu mendapatkan perhatian besar ya. Dalam bab adab terutama, dan itu juga menyangkut beberapa hukum fikih di sana ya. Bahwa yang namanya tidur itu adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar ya, wa tidur min fadli. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan, kebesaran, kehebatan Allah ini adalah tidur kalian. Jadi tidur ini adalah tanda kekuasaan Allah. Dan itu ditunjukkan terutama dalam kisah Ashabul Kahfi ya. Saya baca ya, rekor tidur terlama ini tercatat di era modern ini adalah 11 hari. Nah, ada 11 hari kan tidurnya. Tapi saya belum cek ini gimana tidurnya 11 hari ya. Sebenarnya kalau dalam versi Al-Quran, rekor terlama itu masih dipegang siapa? Ashabul Kahfi. Salah sumi'ating
300 tahun ya, wazda tis'a ditambah 9. Berarti berapa lama? 3 abad lebih. Itu rekor yang mungkin agak sulit dipecahkan oleh siapapun. Al-Quran yang mencatatnya ya. Dan kita mengimani ya catatan Al-Quran tersebut, karena itu adalah sebuah kebenaran mutlak bagi kita. Tidur pun itu ternyata adalah tanda kekuasaan Allah ya, pun sekaligus adalah tanda nikmat Allah kepada kita. Buktinya apa? Orang yang terkena insomnia tersiksa. Berarti dia tidak mendapatkan kenikmatan apa? Bahkan mereka yang terkena insomnia mencoba untuk mencari terapi obat ya. Bagaimana caranya agar bisa apa? Tidur. Nah, Al-Quran menyebutkan bahwa fungsi tidur itu adalah istirahat. Dalam surat An-Naba ya, wa ja'alna naumakum subata ya. Dan kami jadikan tidur kalian subata. Subata ini akar katanya sama dengan Sabtu. Sabtu itu dalam bahasa Arab ya, itu artinya adalah istirahat. Makanya hari Sabtu sebenarnya hari untuk apa? Istirahat. Hari Ahad atau kita nyebutnya hari Minggu, hari pertama kita beraktivitas kembali. Kan dalam bahasa Arab gitu ya. Ahad itu hari pertama, hari kedua itu Isnin itu kedua ya. Ketiga Selasa. Itu penamaan hari dalam bahasa Arab ya. Tapi sebenarnya dari hukum fikih tidak apa-apa sih. Kemudian kita menjadikan hari pertama kita bekerja itu hari Senin ya, hari kedua ya. Jadi tidur itu fungsinya adalah wa ja'alna naumakum subata, agar kita bisa istirahat. Ternyata kalau bapak-bapak baca silakan ya, dari sisi medis ya. Fungsi tidur itu adalah untuk mengistirahatkan kerja organ-organ kita. Pikiran kita, kemudian fisik kita. Makanya orang yang kurang tidur depresi. Betul ya? Stres ya. Bahkan katanya kalau orang ini tidak tidur lama-kelamaan bisa jadi zombie. Ada penelitian begitu Pak. Bisa jadi zombie. Seperti mayat apa? Tidak punya apa? Tidak punya rupa atau wajah yang hidup. Kayak mayat hidup. Orang yang tidak bisa tidur itu. Makanya kalau orang yang kurang tidur wajahnya apa? Pucat, kusut ya. Kalau dia banyak hutang lebih kusut lagi. Itu lain loh. Nah, jadi tidur itu fungsinya istirahat. Makanya kalau ditanya apa hukum tidur dari sisi fikih, apakah wajib atau sunnah atau makruh atau haram? Posisi tidur ini seperti hukumnya makan, seperti hukumnya minum ya, adalah mubah pada dasarnya. Mubah sebenarnya. Tapi kemubahan tidur ini bisa berubah, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram, bisa juga. Kemubahan ini ya tergantung situasi seperti apa. Jadi tidur ini sebenarnya prinsipnya adalah hukumnya mubah ya, netral juga. Nah, Al-Quran menyebutkan bahwa tidur itu disebut sebagai subata, sebagai momen bahwa kita bisa istirahat ya. Bahkan katanya bahwa yang organ yang tidak istirahat ketika tidur itu hanya satu ya, jantung kita ya. Itu aja, yang lainnya istirahat. Nah, bahkan ruh kita pun itu istirahat banget ya. Ruh kita istirahat ya. Hanya jantung saja yang secara teknis membuat kita secara teknis medis itu hidup sebenarnya. Tapi ruh kita istirahat. Kenapa? Dalam Al-Quran dikatakan seperti ini. Silakan cek di surat Az-Zumar 42.
Surat Az-Zumar 42 seperti ini. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan, mematikan ruh jiwa-jiwa hina mautiha, ketika dia benar-benar mati. Kemudian apa lagi? Wallati lam tamut bi manamiha, atau Allah akan mengistirahatkan, akan sementara melepaskan ruh tersebut bi manamiha, ketika dia tidur. Jadi ruh kita ini ketika tidur istirahat enggak? Istirahat, bahkan keluar dari jasad kita, melalang buana ke sana kemari. Ada melalang buana ke masa lalu, ada melanglang buana ke masa depan. Nah, ada juga yang melanglang buana ya di sekitar-sekitar itu saja, nggak kemana-mana di zamannya dia. Makanya ketika bangun tidur kadang-kadang kita bermimpi sesuatu yang sepertinya bagian dari masa lalu kita. Tapi ada kalanya kita ketika bangun, kita bermimpi bahwa itu sesuatu yang belum terjadi pada diri kita. Bermimpi ya di masa depan. Cuman biasanya ketika ruh tersebut melanglang buana ke masa depan kita, dia hanya akan menginformasikan kepada kita dengan simbol-simbol. Maka disitulah perlunya yang namanya tafsir atau ta'wil apa? Mimpi. Nah, dan itu berbeda-beda, tidak bisa seragam. Kalau Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa bermimpi bahwa dirinya dipatuk ayam jago, kemudian di antara takwilnya ajalnya belum udah dekat, bukan berarti kalau kita bermimpi yang sama penafsirannya dengan Umar bin beda ya. Jadi jangan khawatir ya. Kalau di antara bapak-bapak misalkan, Ustaz saya malam bermimpi dipatuk ayam jago, tidak bisa dengan takwil yang diberikan kepada siapa. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir ya. Nah itu mimpi seperti itu Pak. Jadi ruh kita itu istirahat, disuruh apa? Jalan-jalan biarin. Walati lam tamut fi namamiha. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yumsiku allati qada 'alaihal maut. Nah, kalau ketika ruh itu kita istirahat keluar dari jasad kita, fa yumsiku allati qada, kemudian Allah kemudian menahan ruh itu tidak balik ke jasad kita, maka apa yang terjadi? Allati qada 'alaihal maut, bahwa orang itu memang sekaligus ruhnya keluar, sekaligus juga nyawanya berakhir. Makanya kan ada orang tidur nggak bangun lagi. Bukan banyak, bukan ada banyak ya, banyak. Tapi kemudian Allah mengatakan wa yusirul ukhra, ada juga yang dilepaskan, nggak ditahan sama Allah, dilepaskan balik lagi ke mana? Ke jasad kita. Ila ajali musamma, sampai kemudian Allah memberikan waktu sampai waktu yang ditentukan. Nah itu berarti orang itu bangun lagi, hidup lagi. Itu yang kebanyakan ya. Makanya kan dalam hadis Imam Bukhari, ketika kita bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Oh, doanya begitu kan? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan pada akhirnya juga kita akan kembali dihimpun kepada Allah. Akhirnya begitu juga. Jadi ya, tidur ini bisa dikatakan sebagai miniatur kematian kita. Miniatur. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, bagaimana ya rasanya mati? Jawabannya apa? Rasanya mati ada persis ketika kita apa? Tidur. Itu miniatur kematian tidur tuh. Makanya ya, ketika tidur ini itu jangan terlalu yakin akan apa? Bangun lagi. Tapi jangan terlalu stres juga ya. Ini nggak tidur ya kan? Kenapa nggak tidur? Takut nggak bangun lagi. Ya begitu ya. Jadi sebenarnya setiap hari dalam hidup kita ini kita apa yang namanya, ada semacam gladiresik kematian. Itu setiap hari Pak. Nanti Bapak pulang dari sini ya, jam 8-9 tidur, itu adalah latihan mati itu. Itu kan latihan mati ya. Makanya kan doanya apa ketika dalam hadis Imam Bukhari ketika akan tidur? Yang paling simpel ya, Bismika Allahumma
Bismika dengan namamu ya Allah, Bismika Allahumma ya Allah, aku mati gitu ya. Jadi setiap hari kita doanya mau apa? Kalau tidur mau mati memang. Nggak benar kalau kita doakan Bismika Allahumma dengan namamu ya Allah, aku mati. Ini kan Bismika Allahumma amutu wa Bismika Allahumma nah, tapi kami hidup lagi gitu. Jadi kita ini Pak ketika akan tidur doanya seolah-olah kan apa? Akan mati gitu. Nah, jadi sebenarnya ya, tidur ini adalah sesuatu yang sangat apa? Yang sangat berisiko sebenarnya. Berisiko sekali karena disitulah kita akan latihan bagaimana rasanya apa? Tidak ingat apa-apa Pak ya. Orang tidur Pak, tidur terlelap benar-benar nyenyak ya. Uang yang warnanya merah digini-gini di atasnya, bangun nggak? Oh bangun ya? Enggak Pak, enggak ada yang bangun begitu. Itu berarti tiduran nggak ada yang bangun Pak, nggak ada. Kalau nggak percaya nanti buktikan ya. Istri kita lagi tidur tuh, ada uang gini-gini, bangun nggak? Kalau bangun berarti dia belum tidur. Jadi benar-benar mati ya. Kita rasakan sendiri ya. Ketika tidur itu benar-benar nggak ingat apa-apa, kecuali bermimpi ya. Kecuali bermimpi tadi. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar tidur ini disikapi secara serius. Kita kalau lihat ya, ada ketika Rasulullah akan tidur itu seperti sangat serius Pak, serius banget gitu ya. Pertama ya, di antara anjuran Rasulullah SAW ketika akan tidur itu apa? Pertama, menciptakan situasi tempat tidur kita ini nyaman. Apa yang dilakukan? Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga dalam riwayat Imam Muslim ya, Rasulullah mengatakan begini, tidak awahadukum ila firashihi, jika salah satu di antara kalian ya hendak datang ke tempat tidurnya, akan tidur ya, falyaqul firasahu bidakhilati ijri, kemudian dengan bagian dalam sarungnya ini hendaknya dikebut-kebut gitu ya. Nah, tempat tidur ini biar bersih. Dibersihin dulu. Takut ada apa? Ada kecoa, ada jangkrik gitu. Itu masih meninggal. Kalau ada tawon gimana gitu? Masuk ke sarung kita tawon kan? Nah, itu kan berbahaya gitu. Takut ada serangga lah itu. Bersih-bersih dulu. Fa innahu la yadri ma khalaqahu alaihi, karena dia tidak tahu apa yang ada di sarung kita atau di tempat tidur kita ya. Enggak tahu tuh. Kalau tidur di asrama santri ya, itu banyak kutu apa? Kutu busuk. Rambutnya bangsat ya. Orang yang pernah nyantri tahu lah itu ya. Termasuk saya, ada juga itu. Namanya juga tempat berkumpul banyak orang ya. Kemudian apa? Wal yusamillah, kemudian ucapkan bismillah. Nah, ketika dia hendak membersihkan tempat tidur. Jadi dibuat apa? Dibuat nyaman dulu. Kemudian apalagi? Nah, di sini agar situasi nyaman ini ya, di hadis lain mengatakan begini, bahwa Rasulullah bersabda, "Atfi'u al-masabi bil-lail idza raqadtu." Lampu-lampu pada malam hari dipadamkan jika kalian akan tidur. Jadi padamnya. Serius kan tidur kan? Serius nih. Wa ghalikul abwab, pintu-pintu jadi rapi Pak. Jangan sampai ada yang apa? Yang masuk ya. Jangan dibuka mentang-mentang sebelahnya janda kan buka aja. Nah, itu bahaya lah. Wa ghalikul abwab kata Rasulullah. Jadi tempatnya nyaman, rumah kemudian lampunya apa dimatikan, kemudian pintu-pintu ditutup. Dalam hadis lain dikatakan ada tambahannya, khomiru al-aniyah. Ketika kita tidur ini,
wadah-wadah makanan itu ditutup. Serius banget ya, ditutup dulu. Kemudian pintu ditutup sama lampu juga sama. Kenapa katanya lampu itu dipadamkan? Karena khawatir ada binatang kemudian nyenggol lampu tersebut, kemudian apa? Terjadi kebakaran, dan pernah terjadi di Madinah. Sekarang konteksnya kan bukan lampu kayak zaman Rasulullah kan, lampu listrik kan biasa ada stop kontaknya. Terus relevansinya apa? Ternyata ya, di otak kita ini Pak, itu ada satu mekanisme, di ilmu medis ada, dia akan mengatur ritme biologis 24 jam kita di otak kita ini. Jadi otak kita ini kalau dia menerima cahaya akan membuat orang itu aktif terus. Makanya siang itu adalah situasi di mana orang ya susah tidur siang ini. Karena di otak kita kalau menerima banyak cahaya orang jadi aktif, nggak ada ngantuknya. Itu selalu begitu. Nah kalau kita situasikan bahwa pada malam hari ketika tidur ini terang benderang, itu tidak kondusif kita untuk apa? Dan ternyata juga Pak, menurut ilmu kesehatan pun bahwa tidur yang berkualitas yang baik ini adalah sumber cahaya diredupkan. Kalau perlu apa? Gelap. Itu menunjukkan bahwa kita ingin tidur itu secara apa? Berkualitas. Rasulullah kalau kita lihat adab-adab tidur, Rasulullah ini sedang memberikan kepada kita terapi bagaimana caranya agar tidur kita apa? Berkualitas. Jadi dibuat nyaman, pintu rumah tertutup ya, kemudian lampu dimatikan. Itu seperti itu Pak. Nah ini dari berbagai hadis seperti itu keterangannya. Nah kemudian apalagi dari petunjuk Rasulullah ini setelah kita buat nyaman ketika akan tidur. Jadi lokasinya udah nyaman ya. Pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah anjuran untuk apa? An-naum mubakkiran. Hendaklah kita menetapkan jadwal tidur ini adalah secepat mungkin ketika kita tidak ada aktivitas. Saya baca menurut ilmu kedokteran medis ya, rata-rata manusia ini secara umum ya membutuhkan jam tidur itu lamanya dari 7 jam sampai 9 jam. Kalau kita rata-ratakan, kita rata-rata membutuhkan tidur yang berkualitas itu berapa jam? 8 jam. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa ketika habis sholat isya ini makruh hukumnya kita kemudian melakukan aktivitas apapun ya, setelah sholat isya ini. Yang dianjurkan kalau tidak ada aktivitas yang kemudian kita memerlukan mengerjakan aktivitas seperti belajar ya atau mengerjakan pekerjaan yang memang diperlukan ya, maka sebaiknya adalah dia segera untuk tidur. Jadi kalau 8 atau 7 jam ya, katakan dia tidur itu jam 8 malam, maka bangunnya jam berapa kalau 7 atau 8 jam? Sekitar jam 3 atau jam 4. Itu ternyata pas dengan ketika bangun ini dia bisa untuk sholat apa? Tahajud. Dan ketika bangun, kalau kita tidur jam 8-an dan kita durasinya 7 atau 8 jam, ketika bangun dengan tidur berkualitas seperti itu, fisik kita apa? Segar. Segar semua. Fisiknya bugar ya. Fresh gitu kan? Fresh gitu kan? Bangun. Itu pengalaman seperti itu. Silakan dicoba ya. Dan Rasulullah menganjurkan kepada kita an-naum mubakkiran, jadi tidak boleh ada aktivitas apapun, dianjurkan tidak ada aktivitas apapun setelah kita sholat isya. Kalau tidak ada aktivitas yang mendesak dan memang dibutuhkan, maka sebaiknya aktivitas yang kita lakukan itu adalah apa? An-naum mubakkiran, yaitu tidur segera, tidak ditunda-tunda. Kadang-kadang kita nggak ada aktivitas apapun ya. Nah,
yang ada ngobrol ya. Di pos ronda, ya, sampai malam gitu kan. Bahkan sekarang memang ya, orang tidak ada partnernya pun itu bisa kemudian dia bisa begadang sekarang tuh ya. Entah dengan handphone, entah dengan apa, melihat televisi ya. Apalagi kalau lihat debat makin pusing ya. Ya makin pusing. Kenapa? Ini kayaknya tiga-tiganya kurang berkualitasnya. Susah juga gitu. Iya kan? Agak lebih pusing lagi kan. Jadi ternyata ya, kata-kata Rasulullah ini bahwa dalam satu hadisnya bahwa setelah sholat isya ini Rasulullah mengajarkan kita segera tidur. Ini adalah menunjukkan betapa Islam ini menempatkan tidur ini sesuatu yang sangat apa? Sangat penting, Pak. Penting sekali, kan? Buktinya apa? Orang insomnia itu menyebabkan berbagai macam penyakit, depresi, stres dan seterusnya. Orang yang tidurnya berkualitas, kita akan rasakan sendiri ya, dan kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang kemudian ketika bangun itu mukanya adalah muka fresh ya, segar, penuh optimisme gitu kan. Nah itu seperti itu faktanya. Tapi Ustaz, gimana kalau orang yang memang pekerjaannya malam? Ada seperti apa? Supir bus malam ya, pokoknya yang malam-malam ya, security ya malam ya. Kalau itu memang karena tuntutan hidup tidak apa-apa ya, nggak masalah ya. Walaupun secara ilmiah, secara fakta bahwa tidur di malam hari dengan di siang hari tetap saja yang berkualitas tidur di malam hari, itu fakta ya. Makanya orang yang kerja memang setiap malam atau memang dibutuhkan setiap malam itu harusnya memang berikan kesempatan dia tidur normal. Makanya ada shift apa? Shift kerja, itu harus seperti itu ya. Nah itu harusnya masuk ke dalam undang-undang cipta apa ya? Cipta kerja ya. Jangan sampai iya saja ketika ternyata pajaknya 40% baru teriak. Ada yang begitu kan? Ada yang begitu. Nah, jadi apalagi yang dilakukan Rasulullah sebelum tidur nih? Nah, ternyata Rasulullah mengatakan bahwa sebelum tidur ini kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Barra bin Azib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda begini: "Idza ataita marja'ika fatawaddo wudu'aka lis-shalah." Jika kamu mendatangi tempat berbaringmu, maka hendaklah berwudu persis seperti wudu kamu akan apa? Jadi tempatnya nyaman, situasinya sudah kondusif ya, ya kan? Kemudian kita membersihkan apa? Diri. Ibu-ibu sering meminta ya, sering menasihati kepada anaknya sebelum tidur itu cuci apa? Kalau Islam itu bukan cuci kaki tapi apa? Semuanya berwudu kan? Gimana Ustaz kalau mandi ya? Lebih baik lagi kalau mandi. Silakan aja ya. Cuma kan dingin gitu. Tapi yang disunahkan itu berwudu. Jadi apa hikmahnya bahwa ketika kita akan tidur ini bahwa diri kita itu bersih. Karena kita akan tidur selama 7 atau 8 jam ya. Itu jalan penerbangan dari Jakarta ke Dubai ya. Kurang lebih gitu. 7 sampai 8 jam. Itu kalau kita kotor itu akan bersemayam dan berkembang biak apa? Virus, kuman ya. Kuman. Nah, coba kalau orang tidur Pak, itu nggak mandi kan? Pekerjaannya adalah jualan ikan di pasar. Bapak nih jualan ikan di pasar nih, belum mandi, nggak wudhu, langsung tidur. Kira-kira ibu mau nggak tidur di sebelahnya bu? Nah, ini sih, ini nggak nyaman kalau begini. Mendingan nyari suami lagi kan? Tapi kan kalau berwudhu itu bersih kan? Apalagi kalau berwudhu kan ada siwaknya ya, bersiwak, kemudian pakai minyak wangi ya. Mungkin istrinya juga ngerti, wah ini wangi kalau begini.
enak kan tidurnya ya. Kalau bau ikan, ya kan? Ya memang dia tukang ikan misalnya ya. Nah, jadi memang Islam ini adalah agama yang sampai untuk ke tempat tidur pun kita dianjurkan untuk dalam keadaan apa? Nah itu. Padahal kita kemarin ya, hikmah dari pandemi ini kita baru diajarkan cuci apa? Cuci tangan. Cuci tangan tuh. Islam sebenarnya adalah agama yang menekankan kebersihan dengan berwudu. Bahkan berwudu ini bisa kita lakukan kapanpun, bukan hanya ketika kita akan tidur ya. Karena ada satu hadis yang menarik, hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal begini, wahai Bilal, kenapa saya mendengar suara terompahmu di mana? Di surga. Amalan apa sih? Nah, dibukalah kemudian rahasia kata Bilal, ya Rasulullah, tidak ada satu waktu pun dari siang atau pada malam hari kecuali aku berwudu, setelah berwudu aku sholat 2 rakaat, itu saja amalan saya. Jadi berwudu ini kita bisa lakukan sebagai alasan agar kita bisa apa? Sholat apa namanya itu? Ya sholat sunnah wudu. Itu kapanpun kita bisa lakukan, Pak. Jadi kalau Bapak ini ingin banyak sholatnya, sering-sering apa? Berwudu sholat boleh. Ya mudah-mudahan saja ya, suara handphone kita sudah ada di mana? Atau terompah kita, atau sepatu kita. Itu sebenarnya kan satu amalan yang sudah dipraktikkan oleh Bilal, bisa kita tiru nggak? Bisa saja. Itu kan template-nya sudah ada, tinggal apa? Copy paste kalau bahasa kita ya. Nah, kalau bahasa orang yang sering ngetik ya, tinggal copy paste saja. Bila begitu, kalau kita melakukan itu berarti kita juga akan kurang lebih ya, dan berharap akan sama seperti suara terompah kita sudah terdengar di mana? Sudah. Cuman kan nggak ada yang ngasih tahu suara terompahnya sudah ada atau enggak kan? Iya kan, kalau dulu Rasulullah kan ngasih tahu ya. Kita, Pak Ustadz saya udah ini wudu sering terus sholat, tapi nggak ada yang ngasih tahu saya terompah kita udah ada di sana terus belum ya? Nah, masalahnya nggak ada yang bisa dengar tuh. Yang mudah-mudahan saja sudah ada couplingnya ya, bahwa kita sudah ada di surga, terompahnya maksudnya. Nah, jadi terompahnya sudah di sana, tinggal kita orangnya yang nyusul ya. Nah, sudah di coupling Pak surganya. Jadi Pak, sebelum kita tidur ini, fikihnya, etika adabnya dianjurkan berwudu. Kalau lihat di sini memang para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah ya. Tapi ini kan perintah misalnya ya. Perintah ya. Nah, tapi ada yang berkilah begini. Pak Ustaz, saya kalau mau tidur berwudu jadi hilang apanya? Ngantuk ya kan? Iya benar. Benar ya Bu ya. Makanya ya, kalau kita dulu waktu di SD nih ya, kemudian ngantuk di kelas ya, sama gurunya suruh apa? Sana cuci muka. Nah gimana Pak Ustaz nih? Kita mau tidur terus berwudu malah apa? Nah, malah seger gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya disituasikan tadi ya, lampunya dimatiin, nyaman, tempatnya bersih. Jadi tidak ada aktivitas lain. Enggak ada dalam Islam sebenarnya ya. Tidur ini kemudian sambil nonton apa? Nonton TV. Sebenarnya semua aktivitas yang bisa mengganggu kualitas kita ini harus diapa? Harus ke mode apa? Dimutkan. Nah, TV-nya dimatikan, lampunya dimatikan, kemudian pintu-pintu ditutup. Nah, kalau pintu dibuka sebelah ada dangdutan gimana? Ya kan? Kan repot gitu kan? Nah, pintu dibuka, pas mau tidur ada yang teriak tetangga. Ngajak apa? Ngajak ngobrol kan? Nah, bukan hanya ngobrol, dibawa kopi, singkong sama pisang. Nah, udah itu urusannya apa? Begadang kalau gitu ya. Jadi memang kan serius tidur itu Pak. Jadi Rasulullah sampai menutup pintu, matiin lampu, berwudu, bersih-bersih tempat tidurnya, itu benar-benar serius. Jadi ketika akan tidur ini setelah kata Rasulullah SAW berwudu persis seperti wudunya sholat, maka di hadis lain kemudian mengajarkan kepada kita zikir.
Tapi zikir yang paling simpel ya, paling simpel itu adalah doa tadi sebenarnya. Memang ada zikir diantaranya bahwa ketika kita akan tidur ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari membaca zikir surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas ya. Kemudian kita meniupkan mengumpulkan dua telapak tangan kita ya, terus baca yang 3 tadi ya. Kemudian setelah itu kita usapkan ke kepala kita sampai ke depannya, kita jangkau, lakukan 3 kali. Itu versi panjangnya. Tapi ada yang di hadis lain versi pendeknya, ketika kita tidur, kemudian kita setelah berwudu, kemudian kita doa yang tadi. Bismika Allahumma amutu, bismika ya Allah, dengan namamu aku akan mati. Jadi akan mati, mati itu tidur ya. Wa bismika Allahumma itu doa yang paling singkat kan? Padat. Kalau mau panjang yang tadi. Jadi kalau yang panjang tidak terlalu ngantuk, kalau yang singkat sudah ngantuk banget. Jadi ada dua versi, silakan saja dengan 2 hadis yang berbeda, redaksi yang berbeda. Nah, ketika tidur, maka kemudian ada adab-adab lainnya. Bagaimana ketika tidur kadang-kadang kita terjaga. Tidur jam 8, jam 1 kadang-kadang kita terjaga ya. Tok gitu. Terjaga. Bukan kalau mimpi, kadang-kadang begitu ya. Ada doanya, ternyata ada. Doanya itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada gitu doanya. Setelah itu kita tidur lagi. Nah, ketika bangun ya, ketika bermimpi itu juga ada adabnya. Nah, mimpi ini ada 3. Mimpi yang menyenangkan, mimpi yang hadisun nafsi, yang biasa-biasa saja, ada mimpi buruk. Maka etikanya adalah ketika mimpi itu menyenangkan, itu adalah diceritakan ke orang. Saya tidak tahu ibu ya, kalau bapak-bapak kemudian bermimpi menikah lagi itu menyenangkan atau nggak tahu nih. Mungkin bagi bapak menyenangkan, tapi bagi ibu mimpi buruk gitu. Tapi kalau dibalik bukan begini. Kalau ibu-ibunya kemudian mimpi nikah lagi dengan yang lebih kaya dan lebih ganteng, nah itu mimpi menyenangkan. Tapi bagi bapak-bapak mimpi buruk, kan bisa dibalik. Jadi etikanya kalau mimpi menyenangkan itu diceritakan. Kalau mimpi buruk kemudian kita terbangun, maka di antara etikanya itu memohon perlindungan kepada Allah, kemudian meludah ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Tapi meludahnya itu kalau ada tempatnya ya, jangan meludah sebelah kanan istri kita. Mentang-mentang mimpi buruk kan? Jadi jangan begitu aja, ada kan maksudnya nggak sembarang meludah juga ya. Dan ingat, mimpi buruk itu tidak boleh diceritakan kepada seorang pun. Harus disimpan sebagai apa? Arsip. Tidak boleh. Gak boleh ceritain ya. Ini mimpi buruk malah pakai status di media. Iya, itu makanya bukan diceritain, itu mah apa dipublikasikan. Teman-teman saya semalam mimpi buruk. Kenapa mimpi buruk? Dikejar-kejar. Di kolektor, itu bukan buruk pernyataan gitu. Kenapa? Karena kreditan mobil dan motor belum dibayar. Nah, itu bukan mimpi buruk, memang itu adalah fakta mungkin. Maksudnya permasalahan hidup dibawa ke dalam alam mimpi. Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang gitu. Itu nggak usah cerita juga orang tahu ini masih punya tunggakan gitu. Nah itu ya. Jadi ketika bangun, yang pertama kali dilakukan oleh Rasul itu bangun apa? Ternyata doa. Doanya yang tadi ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jadi kita dibangunkan itu ada satu karunia tersendiri, karena kita kan ketika akan tidur, bismika Allahumma amu tuh dengan namamu ya Allah aku akan mati ya. Artinya apa? Bahwa urusan kita, nyawa kita itu sepenuhnya diserahkan kepada siapa? Dan ternyata ketika bangun Allah masih memberikan anugerah kepada kita, nikmat apa? Jadi kalau ada pertanyaan,
aktivitas yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah dalam kehidupan kesehariannya 1 kali 24 jam apa aktivitasnya? Doa. Doanya itu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maka ada pertanyaan Pak ke sini ke saya. Ustaz, ada doa menyambut tahun baru ada nggak? Ya saya jawabannya doanya itu. Bener ya? Bener kan doanya? Jadi Bapak kalau ada pertanyaan, ada nggak Pak Ustaz doa awal tahun baru? Ada. Serius kan? Ini hadisnya Bukhari nih. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Itu sih bukan doa tahun baru. Emang itu doa mengawali awal hari, awal tahun baru, awal bulan. Ya doanya gitu juga gitu. Bener ya? Bener gitu. Jadi doanya itu dia. Coba kita perhatikan pada doanya. Doanya tersebut adalah menumbuhkan optimisme. Ya, kenapa? Bahwa kita sudah diberikannya nikmat oleh Allah, segala puji bagi Allah, karena Allah telah menghidupkan kita. Jadi memulai aktivitas kita dengan kehidupan kita. Sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang mati. Jadi harus semangat ya. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan kepada doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Jadi ketika itu kita mati tidak bisa melakukan apapun, diberikan kehidupan oleh Allah. Apa? Kita diberikan satu semangat untuk apa? Terus hidup. Makanya dalam Islam ini kan tidak boleh hukumnya haram, bahkan dianggap sebagai dosa besar. Orang bunuh diri, kan kita sudah sampaikan, nggak boleh bunuh diri ya, bunuh diri nggak boleh, apalagi bunuh orang. Nah, jadi itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita hidup tidur yang berkualitas dengan skenario yang sedemikian apa serius, skenario demikian serius sehingga kata para saintis, orang-orang medis ya, orang yang mempunyai pola tidur yang teratur berkecukupan itu menambah harapan hidup sekitar 8%. 8% artinya umur kita akan lebih apa? Panjang. Itu kalau tidurnya serius. Nah kalau tidurnya ini adalah ala kadarnya ya, tidurnya itu tidak teratur ya. Tidurnya ini adalah sesuatu yang tidak direncanakan ya. Kalau ya dia tidak tidurnya itulah tidak berantakan ya. Berantakan ya. Maka itu bisa mengurangi usia umur katanya sebenarnya kalau kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas yang pasti ketika seseorang ini memiliki pola tidur yang berkualitas yang oleh Rasulullah ada etika adabnya tersebut ya, maka kehidupannya akan jauh lebih sehat, akan lebih bugar, lebih fresh, akan lebih menatap kehidupan ketika bangun itu lebih positif. Begitu Pak. Nah jadi itulah. Jadi mudah-mudahan di awal tahun ini ya kita jauh lebih hidup ya. Jauh lebih hidup, jauh lebih semangat ya. Walaupun di tahun politik gitu. Di politik kita politik boleh berbeda ya, tapi persaudaraan ukhuwah Islamnya tetap harus. Nah itu yang paling penting ya. Karena al-ukhuwah al-Islamiyah, persaudaraan Islam atau keimanan tersebut adalah di atas segala-galanya. Ya segala-galanya kita tidak boleh kemudian bermusuhan karena pilihan politik kita apa? Beda ya. Mudah-mudahan etika adab yang diajarkan oleh Rasul ini bisa kita praktekkan atau sudah kita praktekkan, tapi kemudian bisa menambah keyakinan kita, motivasi kita untuk terus komitmen mengikuti sunnah atau tradisi yang diajarkan oleh Rasulullah, sekalipun pada hal-hal yang dianggap oleh orang lain sepele, yaitu masalah tidur ya seperti itu. Terakhir, ternyata Islam juga mengajarkan ada momen-momen tidur tertentu ya yang dianjurkan, yang dilarang dan dimakruhkan ada ya dalam hukum ini.
sebagian ulama memakruhkan tidur setelah sholat subuh, kemudian tidur setelah asar, itu memakruhkan ya. Ada tidur yang kemudian dianjurkan di siang hari, namanya qailulah ya. Sekitar 40 menitan Pak. Ternyata menurut penelitian itu bisa menambah fokus, semangat, etos kerja seseorang kalau dia tidur di siang hari. Hanya 40 menit, tidak boleh lebih ya. Dan itu tidak akan mengurangi keinginan kita tidur di malam hari kalau 40 menit. Makanya di Jepang katanya itu ada tempat kerja itu memang disediakan tidur di siang hari hanya 40 menitan. Nah, kita bisa nggak? Bisa, harusnya di kantor-kantor kita ya disediain tempat tidur di siang hari nih. Nah, ya kebanyakan saya di masjid ya. Nah, disediain aja. Nah, tapi tidak boleh lebih 40, namanya juga tidur sebentar ya, qailulah ya. Nah, kalau tidur misalkan habis sholat duhur kemudian bangun 4:30 itu bukan sebentar namanya ya. Itu dicari-cari apa atasan rumah orang ketika bangun habis qailulah katanya. Itu bukan qailulah, itu kasirah namanya. Tidurnya kebanyakan dan itu tidak bagus juga untuk kesehatan ya. Yang ternyata qailulah itu adalah satu tradisi yang secara ilmiah terbukti itu sangat menyehatkan, ya, sangat menyehatkan gitu. Nah, jadi di siang hari ini manfaatnya tidur keluarga itu kan dianjurkan. Nah, itu beberapa hal terkait dengan fikih tidur ya, atau etika adab tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bisa meneladan ya, atau mengikuti jejak langkah Rasulullah ya. Tentu dalam kacamata kita tidak hanya sekedar itu menyehatkan, tapi itu adalah bagian dari ibadah, mengikuti sunnah Rasulullah ya. Ini saja kajian pada malam hari ini, pertama di tahun 2024 ya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian kita dan berikan tentu saja umur panjang Allah Subhanahu wa taala ya depan ya, agar kita bisa maksimalkan ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita ini kita bisa laksanakan